Hey guys, welcome to my channel and come to see me again, Ardafa Nabil. Oke, kali ini aku akan membuat podcast, yaitu podcast mengenai penggunaan informasi yang membahas di beberapa aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, etika, dan juga hukum. Nah, karena ini podcast alias ngobrol santai, jadi aku pakai bahasa yang santai atau bahasa sehari-hari. So, just take it easy and enjoy. Nah, karena podcast biasanya dilakukan dua orang atau berdialog, kali ini aku akan melakukan podcast yaitu I'm talking with myself atau monolog. Karena mengingat keadaan saat ini, kondisi saat ini yaitu social distancing, so I doing this by my own self, and that's why ada laptop di sini dan aku pakai skrip di sini. Jadi biar lebih terarah membahasnya nanti dan nggak bingung, karena kalau satu orang kalian tahu sendirilah agak kikuk memang rasanya. Ya. Kayak saat ini saya juga lagi pada fase-fase atau titik dimana saya lagi kikuk. Oke? So langsung aja kita bahas santai mengenai penggunaan informasi di beberapa aspek kedepannya. So let's get in the box and enjoy. Lalu kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita mulai dari etika. Ada yang tahu nggak sih apa definisi dari etika? Ada yang tahu? Oke. Aku jelasin. Nah, menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Nah, di sini juga disebut lagi, etika merupakan seperangkat moral yang mengatur tingkah laku manusia. Etika merupakan dasar fondasi kemajuan peradaban. Nah, kemajuan peradaban suatu masyarakat diukur dengan sistem etika yang dianut dan dilaksanakan oleh individunya. Oke, jadi etika itu apa ya? Kalau menurut saya, etika itu tata krama atau bagaimana cara kita memperlakukan seseorang berdasarkan sikap kita, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan. Nah, ya seperti itu. Kurang lebih definisi dari etika. Lalu kita masuk ke cyber ethics atau etika digital. Dimaknai sebagai suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia maya dan sebagai suatu sistem nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi antar pengguna teknologi internet. Nah, jadi cyber ethics atau etika digital ini adalah ketika kita beraktivitas atau melakukan sesuatu apapun yang ada di dunia maya. Jadi dalam bermedia sosial kita juga harus ada etikanya. Nah, etika dalam menggunakan internet akhirnya disebut dengan istilah netiquette atau yang merupakan singkatan dari network etiquette. Nah, dalam netiquette ini ada aturan intinya, dan aturan ini dibahas dalam buku Netiquette by Virginia Shi. Oke, untuk yang aturan pertama atau Rule 1, remember the union. And then Rule 2, adhere to the same standards of behavior or length that you follow in real life. Rule 3, know where you are in a cyberspace. Rule 4, respect other people's time and bandwidth. Rule 5, make yourself look good online. Rule 6, share expert knowledge. Rule 7, help keep flame wars under control. Rule 8, respect other people's privacy. Rule 9, don't abuse your power. Rule 10, for the last time rule in this Virginia Shi, be forgiving of others people mistake. Oke, jadi itu adalah 10 aturan yang telah dirangkum by Virginia Shi.
lalu kita merambah ke hukum. Kita kupas dulu atau sebutkan dulu apa itu ciri-ciri dari hukum, karakternya. Hukum bersifat mengikat, hukum bersifat formal, hukum berfokus benar atau salah, hukum itu memberikan sanksi. Nah, kembali ke yang tadi barusan kita bahas di awal, etika. Etika sifatnya tidak mengikat dan juga informal atau tidak formal, berfokus pada baik atau buruk. Kalau yang hukum tadi benar atau salah, ini baik atau buruk. Dan yang terakhir yaitu tidak memberikan sanksi, jadi lebih ringan tapi juga penting karena kita manusia hidup di dunia harus wajib dan harus mempunyai etika. Oke, lalu aspek etika ini juga ada HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, HKI ini bisa berupa hasil tulisan, gambaran, temuan, dan karya cipta yang dilindungi oleh copyright. Copyright. Apa sih copyright itu? Oke, copyright itu bisa dibilang melindungi aspek moral dan ekonomi dari HKI dan menjamin penggunanya harus mengajukan izin pemakaian. Oke, copyright adalah hak cipta. Hak cipta yang dimiliki daripada suatu hasil yang telah diciptakan oleh seseorang. Jadi seperti itu copyright. Terus apa hubungannya sama HKI? Yes, pokoknya itulah HKI, copyright masuk ke dalam etika dalam berdigital atau berdunia maya. Nah, copyright dan internet juga berlaku di internet. Pelanggaran copyright, nah biasanya ini bisa berupa copy material dari web, baik teks ataupun multimedia, menaruh informasi di web personal dari kopas website lain, lalu mengunduh material dari internet, sharing material dari internet menggunakan email atau menaruh dari internet. Nah, biasanya kesalahan atau pelanggaran copyright ini bisa terjadi karena kurangnya koordinasi atau komunikasi antara yang ingin menjiplak atau bukan menjiplak bahasanya, menggunakan atau merecycle ulang copyright hak cipta yang telah dimiliki atau diciptakan kepada orang yang sebelumnya. Nah, cara mengantisipasi supaya tidak terjadi pelanggaran copyright itu gimana sih? Yang pertama yaitu harus periksa pernyataan dari copyright. Biasanya di bawah, kalau di YouTube itu biasanya ada pernyataan copyright, misalkan musik ini bisa dipakai ulang, atau ya intinya nggak perlu ribet-ribet, kalian bisa pakai sesuka kalian. Lalu cara yang paling aman yaitu kalian harus minta izin kepada orang yang mempunyai copyright tersebut. Jadi seperti itu. Bicara soal hukum tadi, di sini lebih mengacu pada UU ITE. Kementerian Kominfo telah mengeluarkan regulasi hukum di dunia maya atau yang bisa disebut cyber law, yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita ketahui UU ITE nomor 11 tahun 2008. Kemudian dilakukan revisi Undang-Undang nomor 19 di tahun 2016. Oke, lalu kita lanjut ke pasal-pasal. Tapi di sini aku nggak akan nyebutin semua pasal, hanya beberapa yang aku sebutin. Sisanya mungkin kalian bisa browsing atau cari di internet. Oke, mungkin ini yang pokok yang sering muncul, yaitu pasal 27 yang isinya itu melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan 4 yang terakhir itu muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 28 yaitu berita bohong dan menyesatkan. Lalu informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan atau kelompok masyarakat tertentu. Lalu pasal 29, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Lalu pasal 30, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain. Mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Lalu yang ketiga, melanggar, menerobos, melampaui atau menonjol sistem pengamanan. Oke, di sini ada banyak pasal, ada pasal 30 ayat 2, ayat 3, pasal 21, dan sampai ada berapa pasal ini? Oke, 9, 46, 47, 48, 50, 51, 50. Nah, total pasal ada 52. Nah, ada sampai di pasal 52. Ya cukup banyak sih, cuman kalian bisa tahu lebih lanjutnya di internet untuk mempersingkat waktu juga. Oke, lalu kita langsung masuk ke budaya. Oke, sebentar. Nah, kita masuk ke budaya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif terhadap budaya. Oke, yang pertama, dampak positif informasi terhadap budaya yaitu memudahkan orang dalam berkomunikasi, dalam memperoleh informasi. 2. Dapat mengetahui budaya-budaya dari luar. 3. Mendorong tumbuhnya proses budaya baru. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Yang kelima, memperkaya kebudayaan. Oke, lalu dampak negatifnya yaitu terhadap budaya. 1. Mendorong munculnya kejahatan jenis baru. 2. Mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif. 3. Mempermudah penyebarluasan karya-karya pornografi. 4. Mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. 5. Mendorong kekejaman dan kesadisan, violence and gore. Lalu kita lanjut ke ekonomi. Dampak positif terhadap ekonomi dari informasi yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Lalu ketiga, kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran maupun menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. 4. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. 5. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Lalu yang keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. 7. Perusahaan tidak memerlukan untuk membuka cabang distribusi. 8. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai pun juga tidak banyak. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 9. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis untuk suatu perusahaan atau perorangan. Nah, dampak negatif informasi terhadap ekonomi ada cukup banyak di sini, ada 8. Yaitu salah satunya dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pola transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Lalu hal yang sering terjadi biasanya itu pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar. Lalu yang ketiga, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang keempat yaitu carding karena sifatnya yang langsung atau real time. Cara berbelanja dengan menggunakan credit card adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang tersebut. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan credit card online dan mencatat kode kartu yang digunakan.
Lalu cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya. Lalu hacking, cracking, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu sosial. Dampak positif informasi terhadap sosial, yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan belajar untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Lalu masyarakat dapat melihat berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan besar dapat memasarkan produk dari daerahnya ke daerah lain tersebut. Lalu jiwa dan semangat berwirausaha akan terus ada dan semakin tumbuh. Masyarakat dapat mengembangkan sistem perdagangan mereka dengan e-commerce. Lalu dengan dibentuknya telemedicine, maka masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kesehatan. Dan kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lainnya. Lalu dampak negatif dari informasi pada sosial, yaitu dengan semakin besarnya komunikasi membuat bentuk komunikasi dengan berubah yang asalnya berupa face to face menjadi tidak, atau virtual yang biasa kita ketahui yaitu virtual. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi lebih sedikit hampa. Lalu seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis. Siapa yang individualis di sini? Lalu lanjut, dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan itu semakin mudah. Lalu kemajuan TIK yang pasti akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. That's so sad bro. Maraknya cybercrime yang terus membayangi seperti carding, tracker, manipulasi data dan berbagai cybercrime lainnya yang disebutkan sebelumnya. Ini menurut Paul C. Sadler dari California State University, Sacramento, satu hal yang pasti, interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Jadi yang terakhir yaitu dampak negatif informasi terhadap sosial. Mungkin itu jadi penutup pada podcast hari ini. Mungkin bisa dibilang bukan podcast juga sih, karena satu I'm texting and I'm a monologue, so that's okay karena ini tugas. Jadi mungkin saya akhiri dari sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.